Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Jadi hari ini sebenarnya kita akan melakukan Google Meet, tapi karena ada sesuatu dan lain hal terkendala, jadi hari ini insya Allah pembelajarannya akan saya sampaikan lewat video pembelajaran saja. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang algoritma. Jadi algoritma atau konsep algoritma ini merupakan konsep dasar dari pemrograman. Jadi setiap kali orang mau mempelajari bahasa pemrograman atau ingin mempelajari program atau ingin melakukan programming, maka dia harus terlebih dahulu mempelajari tentang algoritma ini. Nah, jadi apa-apa aja yang bakal kita pelajari di hari ini, yaitu yang pertama adalah apa itu algoritma. Itu sudah jelas. Lalu yang kedua kita akan mempelajari tentang sejarah singkat algoritma, lalu bagaimana algoritma itu sendiri digunakan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, seperti biasa marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, jadi kita langsung saja ya masuk ke dalam materinya. Nah, kita kemarin udah mempelajari tentang bahasa komputer. Nah, siapa yang masih ingat tentang materi beberapa minggu sebelum ini, yaitu tentang bahasa komputer. Nah, kalau masih ingat pasti tahu nih tentang gambar ini nih. Nah, jadi kita ada kemarin mempelajari tentang bagaimana caranya manusia dan komputer saling berkomunikasi. Nah, jadi untuk berkomunikasi itu manusia dan komputernya itu mereka memerlukan apa? Memerlukan sebuah bahasa yang dapat saling mereka pahami. Nah, kalau komputer itu memahami bahasa mesin, manusia memahami bahasa pemrograman. Nah, kalau ini yang tampil di layar kali ini adalah proses kompilasi atau kompilator, yaitu proses menerjemahkan antara bahasa pemrograman ke dalam bahasa komputer. Nah, ini udah dibahas beberapa minggu yang lalu di dalam materi bahasa komputer. Jadi di situ ada programmer menulis kode program dengan bahasa yang mengerti. Nah, lalu kode program tersebut akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin yang komputer mengerti. Kemudian instruksi pun dijalankan, maka selesailah kode instruksi tersebut. Jadi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang bahasa pemrogramannya atau yang dari sisi manusianya ini. Nah, jadi yang bakal kita pelajari ini adalah yang ini, tentang bahasa pemrograman dari sisi manusianya itu. Nah, bahasa pemrograman ini ada hubungannya dengan algoritma, tapi sebelum kita membahas tentang itu, saya pengen jelaskan sedikit tentang sejarah singkat algoritma. Jadi biar kalian benar-benar paham, kita akan bahas sejarah singkat algoritmanya. Nah, algoritma itu sebenarnya dari mana sih awalnya? Nah, jadi dari beliau ini. Jadi beliau ini yang bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Jadi beliau ini adalah ilmuwan Islam dari Uzbekistan. Nah, juga dikenal sebagai bapaknya matematika atau bapaknya aljabar, karena dialah yang menemukan konsep aritmatika, konsep perhitungan, konsep operasi standar pertambahan, pengurangan, perkalian dari beliau ini. Beliau memang ilmuwan yang benar-benar pintar di masanya. Jadi karena kepintaran beliau ini, beberapa konsep di dalam temuan atau rumus yang beliau ciptakan dihormatilah dengan menggunakan namanya. Nah, jadi sama dengan konsep algoritma ini. Jadi konsep algoritma ini memang ditemukan oleh beliau Al-Khawarizmi. Jadi kita singkat saja ya. Nah, Al-Khawarizmi ini di dalam dunia pendidikan di barat dia dikenal dengan nama algoritma
Nah, karena orang barat kan susah tuh menyebutkan khawarizmi kan. Jadi mereka mengganti kha itu menjadi g. Jadi go. Yang awalnya al khawarizmi jadi algorithm. Nah, bisa lihat enggak? Al khawarizmi jadi algorithm. Nah, kemudian dikembangkan lagi menjadi algorithm. Lalu jadilah kata-kata algoritma yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Nah, jadi kalian udah tahu nih, asal kata algoritma itu sendiri adalah nama dari penemunya, yaitu al-Khawarizmi, yang diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi algorithm atau algoritm, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Nah, jadi ini asal-usul asal kata dari algoritma itu. Nah, algoritmanya itu sendiri apa? Jadi, algoritma itu masih berhubungan dengan dasar bahasa pemrograman atau konsep dasar bahasa pemrograman seperti yang saya bilang tadi. Nah, apa itu atau kenapa? Maksudnya kenapa sih algoritma ini menjadi dasar dari pemrograman? Kenapa kita itu perlu mempelajari algoritma terlebih dahulu sebelum belajar bahasa pemrograman? Nah, alasannya adalah yang pertama, algoritma ini adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi algoritma ini apa tadi? Urutan langkah-langkah logis, harus logis ya, karena kalau nggak logis ya nggak masuk akal. Jadi sekali lagi saya ulangi, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi algoritma ini nggak terbatas hanya untuk pemrograman atau dunia komputer. Jadi algoritma ini sering kita temukan di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya nanti saya contohkan. Terus, nah, algoritma yang dituliskan dalam bahasa komputer barulah kemudian disebut dengan program. Makanya orang yang melakukan atau orang yang menulis algoritma dalam bahasa komputer disebut dengan programmer, karena dia yang memprogram. Nah, apa produk yang dibuatnya? Yaitu tadi algoritma yang dituliskan dalam bahasa komputer. Produk yang dibuatnya disebut dengan program. Jadi orang yang membuatnya disebut dengan programmer. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi kegiatan mulai dari merancang, menulis, memperbaiki sampai menguji program tadi. Program itu biasanya kalian kenal dengan aplikasi ya. Aplikasi atau sistem tadi dinamakan pemrograman. Jadi seluruh kegiatan dari awal sampai akhir dalam algoritma ini disebut dengan pemrograman. Oke, nah kalau ada yang nggak paham, silakan tulis komentar di bawah ya, atau ditanyakan langsung ke saya. Nah, kita lanjut dulu. Tadi kan kita udah bahas bahwa algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, nah ini adalah definisi dari algoritma, yaitu urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, lalu pertanyaannya, apa sih bentuk dari algoritma itu? Kalau misalnya saya bilang smartphone, kalian kan langsung paham atau tahu, oh smartphone tuh yang itu, yang kayak HP itu, yang modelnya persegi panjang, terus bisa dalamnya banyak aplikasi, kalian kan tahu bentuknya. Kalau misalnya saya bilang mangkok, kalian tahu bentuknya seperti apa. Saya bilang botol, kalian tahu bentuknya seperti apa. Tapi kalau misalnya saya bilang algoritma, tahu nggak bentuknya itu seperti apa? Atau bagaimana algoritma tersebut dituliskan? Atau tujuan dari algoritma itu sendiri apa sih? Nah, ini kan masih belum jelas. Tapi kita itu bisa tahu dari definisinya, yaitu algoritma adalah urutan. Nah, apa? Jadi bentuk dari algoritma itu adalah urutan langkah-langkah. Nah, jadi bentuknya ya tadi langkah-langkah instruksi. Nah, paham nggak maksud langkah-langkah instruksi itu apa? Ya, langkah-langkah instruksi itu ya sering kita temukan misalnya dalam cara membuat Indomie. Nah, kan di bagian belakang itu kan ada langkah-langkah instruksi. Jadi pertama, didihkan air, buka Indominya, masukkan Indominya, lalu kita
sambil menunggu mendidih, kita tuangkan bumbu indominya, lalu udah kita tiriskan, lalu kita gaulkan indominya. Nah, langkah-langkah instruksi itulah yang kita sebut dengan algoritma. Nah, udah paham belum kira-kira algoritma? Makanya saya bilang algoritma itu banyak ditemukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, bisa itu tentang langkah-langkah waktu kita ingin mengikat tali sepatu, atau waktu kita bangun tidur, kita ingin makan. Langkah-langkah yang harus kita kerjakan itu disebut dengan algoritma atau langkah-langkah instruksi. Nah, bagaimana ia dituliskan? Harus terurut dan logis. Nah, karena ini definisinya tadi kan algoritma adalah urutan, berarti dia harus terurut. Langkah-langkah yang logis, berarti dia juga harus logis. Itu adalah syarat dari algoritma. Dia harus terurut dan logis. Artinya, kan nggak mungkin kalau misalnya kalian masak Indomie, kalian campur dulu mie-nya dengan bumbu, baru kalian rebus. Kan kalian rebus dulu, baru kalian campur dengan bumbunya. Ya nggak? Berarti kan algoritma itu dia nggak boleh terbalik-balik. Harus sesuai dengan urutannya dan harus masuk akal atau logis. Nah, tujuan dari algoritma ini apa sih sebenarnya? Nah, ini baca di sini nih. Definisi yang terakhir adalah menyelesaikan suatu masalah. Jadi, tujuan dari algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, masalahnya seperti apa? Masalahnya bisa bermacam-macam. Bisa masalah kehidupan sehari-hari, bisa masalah dalam sistem, bisa masalah komputer. Nah, contohnya saya kasih satu masalah ke kalian. Nah, contoh permasalahannya yaitu menggosok gigi. Menggosok gigi ini kan bukan masalah. Setiap hal yang kita lakukan itu sebenarnya adalah tujuan dari kita untuk menyelesaikan suatu masalah atau problematika. Misalnya kita belajar. Nah, kita belajar itu ingin menyelesaikan sebuah problematika. Problematikanya apa? Kita tidak tahu tentang materi tersebut, makanya kita belajar. Nah, sama juga dengan menggosok gigi. Menggosok gigi ini sebenarnya adalah sebuah permasalahan. Masalahnya apa? Masalahnya gigi kita kotor, gigi kita bau, kita harus bersihkan. Nah, itulah jadi tujuan langkah-langkah kita untuk membersihkan gigi kita itu adalah untuk menyelesaikan suatu masalah. Masalah tadi gigi kita itu bau dan kotor, makanya harus kita bersihkan. Nah, contoh algoritmanya seperti apa nih langkah-langkahnya? Nah, kan pasti sesuaikan dengan definisi algoritma tadi. Nah, algoritma tadi itu kan harus terurut. Dia kan algoritma tadi itu pendefinisinya dia merupakan langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya dalam menggosok gigi itu apa-apa? Yang pertama kan pasti oleskan pasta giginya, harus terurut ya. Lalu sikat gigi dengan menyeluruh. Lalu apa lagi? Udah kita oleskan sikat gigi, pasta giginya, lalu kita sikat gigi kita, lalu berkumur-kumur. Lalu setelah berkumur-kumur, bersihkan sikat giginya, jangan lupa habis dipakai. Lalu yang terakhir adalah kita simpan kembali sikat giginya di tempat yang semestinya. Nah, ini adalah contoh algoritma yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mulai dari menggosok gigi, itu kan kita oleskan pasta giginya, sampai simpan sikat gigi pada tempatnya. Boleh nggak instruksi atau langkah-langkah ini kita balik-balik? Misalnya, kita berkumur-kumur dulu. Baru kita sikat gigi, baru kita simpan sikat gigi pada tempatnya. Nah, nggak bisa kan? Pasti jadinya tujuannya awalnya kita ingin membersihkan gigi, malah gigi kita jadi nggak bersih. Artinya tidak menyelesaikan suatu masalah. Nah, sama juga dengan algoritma komputer. Algoritma komputer tujuannya menyelesaikan suatu masalah. Makanya, langkah-langkah instruksi yang diberikan kepada komputer itu harus terurut dan logis. Jadi kalau misalnya nggak terurut, otomatis program tersebut akan kacau. Dan yang awalnya kita ingin menyelesaikan suatu masalah, malah menimbulkan masalah baru. Oke, jadi ini pahami dulu. Ini adalah salah satu contoh algoritma yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Algoritma lainnya seperti saya bilang tadi, ada misalnya tahapan mengikat tali sepatu, atau kalian waktu mandi, kan ada langkah-langkahnya tuh. Kan kalian nggak mungkin waktu ke kamar mandi tiba-tiba keluar udah bersih. Pastikan di dalam kamar mandinya kalian itu melakukan sesuatu hal, dari mulai mandinya, gayungnya, bersabunnya gitu kan. Jadi itu ada langkah-langkah untuk setiap halnya. Sama juga dengan algoritma ini. Sekali lagi sering ingat kan, algoritma itu apa? Langkah-langkah
instruksi yang terurut dan logis. Jadi itu tujuannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, ini adalah tahapan pemrograman. Jadi kalau misalnya kita udah paham algoritma tadi, nah terus kita ingin menuliskan program, maka tahapannya adalah seperti ini. Pertama, kita menuliskan algoritma. Kita rencanakan apa yang akan kita buat. Lalu kita menyusun kode dengan bahasa pemrograman agar dimengerti oleh komputer tadi. Lalu dilakukanlah proses kompilasi atau penerjemahan dari bahasa pemrograman ke bahasa mesin, dan terakhir dijalankanlah instruksi tersebut oleh komputer. Jadi inilah tahapan-tahapan setelah kita menulis algoritma. Nah, ingat ya, algoritma yang dituliskan dalam bahasa komputer itu disebut dengan program. Jadi kalau misalnya ini algoritma ini bukan program ya. Algoritma menggosok gigi ini bukan program, dia hanya langkah-langkah instruksi, karena langkah-langkah ini tidak kita tuliskan di dalam bahasa pemrograman atau di dalam bahasa komputer. Ini hanya sekedar algoritma yang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalnya algoritmanya memang sengaja kita tulis di dalam bahasa pemrograman, maka itu dapat disebut dengan program. Jadi kita masih belum buat program, kita masih mempelajari dulu apa sih konsep dasar dari algoritma itu. Nah, jadi yang terakhir adalah bagaimana algoritma itu digunakan. Jadi algoritma itu bisa dituliskan dalam dua bentuk, yaitu secara narasi dan diagram. Kalau misalnya kalian buka di buku kalian itu di halaman 98. Nah, mulai dari situ itu ada materi tentang algoritma sebagai dasar pemrograman. Kalau di halaman 101 itu kan kalian bisa lihat nih bentuk narasinya gimana, lalu bentuk diagramnya gimana. Nah, inilah yang akan kita pelajari di pertemuan kita selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita menuliskan algoritma baik dalam bentuk narasi maupun bentuk diagram alir. Nah, jadi silakan kalian ulangi kembali videonya kalau misalnya kalian belum mengerti. Lalu kalian juga bisa baca-baca di bukunya ini tentang konsep-konsep dasar algoritma, mulai dari halaman 99 sampai dengan halaman 100. Oke? Mungkin sekali lagi sebelum Sir akhiri pembelajarannya, Sir akan ulangi atau review singkat dari awal nih. Nah, yang paling penting ini adalah ini nih. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, algoritma itu definisinya adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu, ingat kembali algoritma yang dituliskan dalam bahasa komputer disebut dengan program. Jadi algoritma itu banyak kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, tapi algoritma yang kita tuliskan dalam bahasa pemrograman atau bahasa komputer, itulah baru yang disebut dengan program atau aplikasi. Nah, kegiatan tadi mulai dari merancang, kita menulis, memperbaiki, dan menguji program tersebut dinamakan dengan pemrograman. Oke? Lalu, untuk bentuk-bentuk algoritma itu sendiri, bentuknya adalah langkah-langkah instruksi. Nah, mulai dari, berarti kan langkahnya harus terurut dan logis, dan tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi ini adalah konsep dasar dari algoritma sebelum kita mempelajari bahasa pemrograman atau pemrograman itu sendiri. Nah, untuk tugas kalian hari ini, karena kan minggu depan itu kalian libur, kayaknya panjang nih waktu kalian nggak ketemu sama Sir. Kayaknya Sir kasih tugas untuk mempelajari algoritma kegiatan sehari-hari. Nah, kalau tadi kan Sir udah contohkan tuh, coba kalian cari contoh-contoh yang lainnya. Nah, jadi contoh pengerjaannya seperti ini. Yang pertama, pasti tuliskan nama kalian, lalu kalian temukan algoritma dalam kegiatan sehari-hari kalian. Nah, Sir kasih contoh nih, misalnya mengikat sepatu. Nah, algoritmanya seperti apa? Lalu yang algoritma lainnya apa? Sebutkan minimal 3, lalu kalian jelaskan algoritma dasarnya. Seperti Sir jelaskan algoritma atau langkah-langkah untuk menggosok gigi tadi. Jadi kalian boleh gambarkannya secara horizontal, atau boleh kalian buat secara vertikal ke bawah. Jadi itu serahkan ke kalian. Intinya kalian cari 3 algoritma dalam kegiatan sehari-hari, lalu kalian gambarkan struktur algoritmanya atau langkah-langkah instruksinya.
bisa secara horizontal ataupun secara vertikal. Nah, kira-kira paham kan tugasnya kan? Ini bebas, kalian mau kerjakan di dokumen atau kerjakan manual pakai tangan gitu, terserah kalian, bebaskan. Intinya kalian kerjakan, di pertemuan selanjutnya akan kita koreksi sama-sama. Oke? Nah, itu saja dari Sir. Kurang lebihnya Sir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Oke, bye-bye.